Halo semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik KM 102. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang feature. Baik, sebelumnya kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Kak Hari Subagio, kemudian Kak Hendra Saputra, kemudian saya sendiri Vina Noviana, kemudian Friska Mariana Sianturi, kemudian Kak Frisjo Stuart, dan terakhir ada Kak Jufri Sidik. Oke, saya Vina Noviana pada kali ini mempersilahkan kepada Kak Jo untuk menjelaskan pengertian atau sejarah feature. Oke, terima Silakan. kasih Kak Vina atas kesempatannya. Oke, teman-teman dan Bu Ayu, selamat malam, pagi, atau sore. Saya akan mempresentasikan awal dari sejarah feature yang pertama. Nah, awal mulanya lahirnya feature ini dalam jurnalistik itu diperkenalkan oleh novelis Amerika yang bernama Thomas Wolfe. Wolfe melahirkan feature karena keinginannya menulis berita dengan cara yang berbeda saat bekerja di New York Herald Tribune. Wolfe ingin mengakomodasi gaya-gaya penulisan fiksi dalam penulisan berita jurnalistik. Nah, pada awal kelahiran feature disebut juga sebagai jurnalisme baru atau new journalism karena menggunakan pendekatan yang berbeda dalam pemberitaan. Nah, berikut juga ada tokoh-tokoh yang ikut yang mengembangkan feature ini. Di antara lain Daniel Williamson dan Nick Morrison. Nah, Daniel sendiri mengatakan feature sendiri artikel yang kreatif, kadang-kadang subjektif, yang dirancang terutama untuk menghibur dan memberitahu pembaca tentang suatu peristiwa atau kejadian, situasi, atau aspek kehidupan seseorang. Nah, Nick Morrison sendiri mengutip atau Pape mengatakan feature sering digunakan untuk memberikan informasi latar belakang sebuah berita yang ada dan untuk masuk lebih dalam. Jadi lebih deep nih, kata Nick Morrison. Nah, untuk selanjutnya, pengertiannya sendiri ini adalah salah satu jenis tulisan jurnalistik berisi perpaduan berita dan opini, mengandung human interest dan gaya penulisan sastra, jurnalisme sastrawi. Feature disebut juga karena karangan yang khas, feature artikel dan feature story. Jadi feature adalah jenis berita yang sifatnya ringan dan menghibur. Ia menjadi bagian pemenuhan fungsi menghibur atau entertainment dalam sebuah media cetak. Nah, selanjutnya aku kasih kesempatan ke Kak Vina untuk menjelaskan batasan feature dan selanjutnya. Silakan Kak Vina. Baik, terima kasih Kak Jo. Baik rekan-rekan semua, selanjutnya akan saya bahas, yaitu ada batasan feature. Nah, dalam buku jurnalistik praktis, para ahli jurnalistik sebenarnya belum menemukan kesepakatan soal batasan atau pengertian atau definisi dari feature itu sendiri. Masing-masing ahli memberi rumusannya sendiri tentang feature. Jadi tidak ada rumusan tunggal tentang pengertian feature. Jadi batasannya masih ngestak di apa sih yang para ahli itu apa ya maksudnya kemukakan tentang feature itu sendiri. Nah, yang jelas feature adalah sebuah tulisan jurnalistik juga, namun tidak selalu harus mengikuti rumus klasik 5W plus 1H. Biasanya kan kalau misalnya berita atau jenis lainnya itu kita 5W plus 1H itu sudah tidak asing ya. Cuman di feature ini kita tidak selalu harus ada gitu 5W plus 1H ini dan bisa dibedakan dengan berita, artikel atau opini, kolom, dan analisis berita. Selanjutnya. Nah, untuk karakteristik feature sendiri,
Sifat tulisan feature lebih menghibur dan menjelaskan masalah daripada sekadar menginformasikan. Nah, seorang penulis feature harus memiliki ketajaman dalam melihat, memandang, dan menghayati suatu peristiwa. Ia harus pula mampu menonjolkan suatu hal yang meskipun sudah umum, namun belum terungkap seutuhnya. Jadi dari umum itu bisa lebih dispesifikin gitu. Apa sih yang disebut dari ini di dalam sebuah tulisan feature itu. Nah, untuk karakteristik feature yang selanjutnya ada kreatif, subjektif, informatif, kemudian menghibur dan awet. Oke, next aja Kak Jo. Nah, kemudian ciri-ciri feature. Nah, feature itu memiliki ciri khas yang mengandung human interest, yang kayak tadi Kak Jo bilang, yaitu ketertarikan manusia atau halayak. Kemudian yang kedua mengandung unsur sastra. Ketiga, mendalam atau in-depth. Feature sendiri memberikan informasi lebih dari berita biasa atau straight news. Kemudian detail, feature menyajikan berita yang lebih rinci sampai menyentuh aspek perasaan yang manusiawi atau human touch. Yang tadi aku bilang ketika berita itu hanya maksudnya dipaparkan yang umumnya. Nah, di feature ini sendiri kita dibikin critical thinking gitu. Kayak apa sih makna dari yang terpapar, maksud aku yang dipaparkan pada tulisan feature itu sendiri. Kemudian yang kelima ada tidak begitu up to date. Yang keenam berbeda dengan berita atau news story. Dan yang terakhir ada feature lebih mengedepankan unsur how dan why, bagaimana dan mengapa yang meliput di proses, detail kejadian, dan latar belakang. Mungkin itu dari aku. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Kak Jupri. Silahkan Kak Jupri. Maaf Kak, masih di mute. Kak Jufri masih di mute, Kak? Kak Jufri. Ya. Baik, Kak Vina, terima kasih. Saya akan sedikit memberikan jenis-jenis vektor. Vektor human interest, vektor yang berisikan kisah-kisah yang menyentuh emosi, menimbulkan keharuan, membangkitkan kegembiraan, atau memunculkan kejengkelan, kebencian, dan amarah. Terus penulisannya seperti itu. Dua, vektor sit debar, ya. Vektor yang berhubungan dengan peristiwa aktual. Vektor ini biasanya adalah merupakan pengembangan dan pendalaman dari sebuah strategic news. Tiga, vektor biografik. Vektor berisi profil pribadi tokoh atau orang yang biasa menjadi viral. Penulis mengenalkan seseorang lebih dekat dan lebih dalam pengenalan pribadi dan isi lain seseorang. Vektor biografi ini biasanya tokoh-tokoh terkenal di Indonesia seperti Chairil Anwar dan sebagainya seperti itu. Baik, lanjut. Vektor perjalanan. Vektor ini biasanya ditulis oleh pelaku perjalanan atau petualang. Tulisan ini mengungkap laporan kisah perjalanan fakta-fakta yang ditemui dalam kekesanan yang dirasakan selama perjalanan, seperti orang biasanya itu melakukan perjalanan, baik dia melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun dia melakukan perjalanan studi tour segala macam. Di perjalanan dia suka menulis, misalnya ada kejadian-kejadian apa atau yang lain gitu, seperti itu. Terus fitur sejarah. Nah, fitur
ini berceritakan tentang fakta-fakta sejarah peristiwa dan tokoh masa lampau yang di suatu daerah atau tempat. Kalau di kita ini kan ada tuh peristiwa sejarah yang kelam, misalnya G30 SPKI. Nah ini kan peristiwa-peristiwa yang terkenal itu pembantaian 7 jenderal ya, seperti itu. Itu kan masa-masa lampau seperti itu. Tapi banyak juga kesannya itu ya tokoh-tokoh para jenderal yang di ini kan, walaupun sekarang kita mengenal tuh penulisnya peristiwa-peristiwa kontroversi segala macam seperti itu kalau sejarah seperti itu. Terus Victor Tips, jenis fitur ini populer di kalangan blogger, disebut juga Who to Do It fitur. Tulisan berisi panduan, petunjuk praktis, kiat, atau cara melakukan suatu atau mengatasi masalah seperti itu aja. Lanjut. Struktur tulisan fitur. Judul head. Tidak seperti judul berita news yang harus berupa kalimat lengkap. Judul fitur bebas, bahkan bisa 1-2 kata saja. Teras atau intro, bagian awal breaking picture ini merupakan bagian terpenting picture karena mengarahkan perhatian pembaca pada sudut pandang atau angle. Dimulainya cerita ya, seperti itu. Isi body gitu kan, tubuh berisi situasi atau proses yang disertai penjelasan mendalam tentang mengapa, why, dan bagaimana, how. Terus penutup berupa alien berisi pesan, kesimpulan atau ajakan seperti itu. Jadi dari peristiwa yang dibaca atau apa dikesimpulkan, terus kita diberikan suatu ajakan dari peristiwa yang memang dituliskan seperti itu. Lanjut. Contoh fitur ini seperti di koran itu ada kan kisah kereta kusir dan kudanya seperti itu. Membagi ilmu secara cuma-cuma seperti itu. Lanjut. Daftar pustaka ya. Selanjutnya saya serahkan lagi karena Kavina yang membuka. Untuk menutup, saya kembalikan lagi kepada Kavina. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jufri atas penjelasannya. Baik rekan-rekan semua, mungkin sekian penjelasan dari kami kelompok 3 mata kuliah dasar-dasar jurnalistik KM 102. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan ditulis di forum diskusi LMS. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.